Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa Nata sumber daya manusia. Masya Allah. Kita kondisikan karena jujur saja pola bekerja yang saya pernah alami atau pernah saya kerjakan, kita harusnya kerja tim, bukan membeda-bedakan jabatan antara atasan bawahan, tetapi kita harus kerja tim. Jadi membangun kebersamaan dan kekeluargaan itu hal yang luar biasa. Nah, itu yang saya tekankan. Kalau program kerja Bung Darda mungkin 100 hari ke depan saya tidak muluk-muluk, banyak berjanji yang ya mungkin kita berbicara sesuai kemampuan dan kapasitas kita dulu. Yang pertama saya memperbaiki distribusi armada kita, karena jujur saya kurang lebih waktu itu 1 minggu dilantik, saya mengikuti anggota atau teman yang di lapangan. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Pertama, pembuangan sampah sampai saat ini itu kan menjadi polemik atau masalah yang harus kita tanggulangi bersama atau bergerak bersama. Nah, itu yang pertama. Jadi saya memperbaiki distribusi armada. Seharusnya di pagi hari itu seharusnya kan kita berharap sampah itu tidak ada. Tidak ada. Nah, ternyata saya perhatikan masih ada. Jadi saya geser. Seharusnya anggota itu bergerak jadi jam 6 pagi, saya naikkan jam 7 pagi baru bergerak. Jadi sisa-sisa sampah di pagi hari jam 8, jam 9, jam 10 masih kita kondisikan. Nah, itu distribusi armadanya saya perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara sesuatu itu apa maksudnya ya, kita menyampaikan informasi, ya bentuk sosialisasinya yang kita saat ini kita bangun. Ya, saya hadir juga di Swadani, bagian dari sosialisasi. Maksud saya di Perda nomor 7 tahun 2012 itu sudah ada si aturan bagaimana kita membuang sampah, jamnya. Itu di Perda itu menyampaikan bahwa dari jam 6 sore atau pukul 18.00 sampai jam 6 pagi. Dari 6 sore sampai 6 pagi ya? Jam 6 pagi. Nah, tetapi kenyataannya saat ini kan di luar jam itu saudara kita masyarakat Kutai Timur masih membuang sampah. Nah, padahal di situ luar biasa ancamannya atau sanksinya. Itu kalau kita membuang sampah di luar jam itu hukumannya 6 bulan penjara sampai denda uang 50 juta. Nah, tapi kan kita tidak sampai ke situ dulu, kita mensosialisasikan, membangun kesadaran. Karena saya jujur saja manusia itu tetap punya sisi baik. Pada saat kita ajak untuk berbuat baik, saya yakin mau terlibat dalam hal kebersihan. Karena jujur saja kalau kita orang muslim kan kebersihan itu adalah dari sebagian dari iman. Jadi kalau kita kembali bagaimana mengaplikasikan hidup kita ini bagi orang-orang yang bermanfaat, saya rasa seharusnya tidak ada masalah itu Bung Darda menurut kita. Jadi saya hadir juga di Swada, sahabat Swada atau di Radio Swada ini, yaitu salah satunya bagaimana kita mensosialisasikan tadi pembuangan jam sampah. Mudah-mudahan bisa tertib dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu Bung Darda. Artinya malam ya, saatnya masyarakat buang sampah itu malam hari. Ya. Memang kalau kita berbicara sarana dan prasarana itu terus jadi masalah. Tetapi kalau kita berpikir positif, tidak apa-apa sampah itu mungkin di pinggir trotoar. Yang penting jam segitu insya Allah armada saat sini kita angkut. Jadi sampah itu tidak sampai 12 jam kalau start dari jam sore jam 6 pagi insya Allah sangat tak bersih. Jadi pas siang hari kita kerja berangkat kemana bersih dari sampah sudah tidak ada lagi di pinggiran jalan. Masya Allah. Tapi pada prakteknya masih banyak masyarakat yang itulah yang kita buang sampah. Pengen menggugah. Ya, saat ini juga kita sudah lagi menyiapkan perangkatnya. Pertama stiker. Yang kedua sosialisasi berbentuk surat edaran dari Bupati. Mungkin step by step kita akan jalankan. Kita datangi, yang terutama yang saya perhatikan ini yang agak jadi tantangan kita itu daerah Kelurahan Teluk Lingga. Pokoknya saya lihat sepanjang jalan terutama toko-toko besar. Itu kontribusinya juga berkaitan dengan sampah, membuangnya di luar jam tersebut. Mungkin kalau kita bergerak mengingatkan kembali
Saya berharap paling tidak bisa mengurangi. Nah, itu pun kita terus mengevaluasi itu Bung Darda. Memang ada pergerakan signifikan mulai sampah itu bergeraknya malam. Nah, jadi kita terus mengkondisikan. Saya setiap minggu sekali sama tim di lapangan kita selalu rapat mengevaluasi apa permasalahan di lapangan. Jadi hal-hal yang perlu gerak cepat kita kerjakan. Ya, banyak PR kita Bung Darda yang nyata ini lagi kita mulai kerjakan, membangun kolaborasi. Jadi kalau berbicara masalah kebersihan atau sampah itu tidak berpikir itu tanggung jawab pemerintah, bupati, wakil bupati, tetapi bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau kita bersama-sama, saya yakin cita-cita kita tadi pagi kan acara HPSN tuh Hari Peduli Sampah Nasional, luar biasa sambutan Bapak Bupati. Beliau berharap bukan lagi berbicara sertifikat tapi trofi Adipura mudah-mudahan bisa hadir di Kutai Timur. Itu cita-cita kita, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ke depan pengennya itu ya Adipura ya? Iya, Adipura pengennya. Karena Adipura memang saat ini masih indikator tertinggi bagi kebersihan sebuah daerah ya? Iya, siap. Masya Allah, baik, kita dukung nih Pak Jurianto dan tim ya, untuk meraih Adipura insya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang kebersihan tadi Pak Jurianto, jadi masyarakat ini kan memang masih suka buang di luar jam yang telah ditentukan ya, siang. Nah, tetapi sebenarnya kalau mereka membuang di tempatnya, itu kan agak mengurangi masalah mata kita ya melihat yang harusnya. Nah, tetapi mereka kadang-kala meletakkan di jalan, di pinggir jalan, bukan di kotak sampah. Nah, itu permasalahannya apakah kekurangan kotak sampah atau memang apa yang menjadi masalah? Ya, betul tadi Bung Darda ceritakan kalau berbicara Sapras memang kita banyak kekurangan. Nah, tetapi kembali lagi seandainya itu sampah tetap terkondisikan di jam tersebut, kalau di pagi kan pasti bersih itu, enak mata kita memandang. Tapi kita tetap berkontribusi bagaimana mencarikan solusi. Saya tidak pernah berpikir bagaimana terus berbicara kekurangan, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan. Karena banyak stakeholder saat ini kayak bank sampah induk, bagaimana mengelola sampah bisa menghasilkan cuan atau uang, kan pengelolaannya luar biasa. Jadi mau tidak mau secara tidak langsung kan membantu mengurangi sampah ke TPA. Selanjutnya lagi di RKPL kayak Mas Andika, habis itu dengan calling berseminya 3 rodanya, mereka kan menjemput sampah di titik-titik atau gang-gang yang sulit dijangkau. Saya sendiri aja sebagai kepala UPT saya bayar juga sampah itu Bung Darda di tempat saya. Tapi mungkin kita belum dapat informasi banyak nih tentang bank sampah tadi. Itu kan tadi Pak Juri menyampaikan bahwa ada sampah yang dibeli ya. Ada sampah yang dibeli. Itu seperti apa sih maksudnya? Alhamdulillah pada saat HPSN tadi pagi pihak Bank Sampah Induk itu sudah mulai mengenalkan ATM bank sampah. Luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan bertahap. Yaitu saya bilangin tadi kalau kita berbicara sampah itu bagian dari tanggung jawab kita bersama. Mungkin insya Allah saya yakin 1 tahun ke depan Sangatta Kutai Timur saya yakin pasti ada perubahannya lah. Kalau kita bahu membahu kerjasama bagaimana mengkondisikan sampah tersebut menjadi sesuatu yang berkah bermanfaat. Berarti langkah yang harus dilakukan masyarakat untuk menunjang program pemerintah lewat UPT kebersihan adalah membuang sampah di jam yang telah ditentukan ya. Itu yang sekarang ya kita sepakati lah. Artinya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada saat ini di Sangatta, masyarakat harapannya dapat kerjasama dengan membuang sampah di malam hari. Sehingga ketika siang hari itu bebas dari sampah, begitu ya Pak Jurianto? Harusnya begitu ya. Kedua, alhamdulillah armada kita siap. Jadi pada saat kita membuang di malam hari itu tidak sampai ke besok pagi, aman, sampah kita bisa kondisikan. Atau juga bisa tadi membayar kendaraan roda-roda yang masuk ke dalam gang ya. Masya Allah. Baik Pak Jurianto, tadi kan berarti yang sampah yang dibeli adalah sampah-sampah plastik ya? Sampah-sampah plastik seperti botol minuman. Nah itu kalau mau jual kemana Pak Jurianto? Kita belum ada informasinya.
Yang sampai saat ini saya pahami itu di tempat saya RT 05 itu RKI sudah masuk bagian Bu Titi. Nah, mereka sudah bentuk unit-unit juga. Alhamdulillah tadi mereka itu dapat penghargaan penjualan terbanyak dari sampah tersebut 12 jutaan. Kalau tidak salah sekitar 12 jutaan. Wow. Dari sampah itu. Jadi RKI maksudnya di sini menampung sampah menampung, dari ibu-ibu rumah tangga khususnya. Ibu rumah tangga. Masya Allah. Oke, berarti ya, ini peluang ya sahabat suara ya. Harusnya. Tetapi kalau itu kan bagaimana kita membangun kolaborasi Bung Darda ya. Tapi kalau kita secara pertanggungjawabannya bagaimana kita berbuat, yaitu tadi kalau secara bersama-sama ya kita carikan solusinya bersama. Nah, tapi Pak Jurianto ini kan misalnya ya pemerintah saat ini lewat Pak Jurianto misalnya, sekarang Pak Jurianto menjabat sebagai Kepala UPT Kebersihan sudah melakukan lumayan banyak hal untuk menanggulangi sampah di Sangatta Utara khususnya. Nah, tapi memang yang Bang Darda lihat nih kesadaran masyarakat kita nih yang masih sangat-sangat kurang. Nah, apa mungkin ada program apa nih dari UPT Kebersihan pemerintah daerah untuk mengatasi kesadaran masyarakat nih? Karena habis makan mereka buang sampah begitu saja tanpa mungkin beban di hati ini gitu. Nah, mungkin itu tadi salah satunya bagaimana kita membangun kesadaran itu. Banyak hal-hal kegiatan yang bisa kita kerjasamakan. Pertama yang kita kolaborasikan, kita ikut terlibat ini di gerakan Jumat Bersih yang diinisiasi atau dikoordinir oleh Ibu Camat Sangatta Utara, Bu Asdiah. Jadi setiap Jumat Bersih itu ada beberapa titik dia keliling itu di beberapa desa di kawasan Sangatta Utara. Alhamdulillah itu bagus saya kalau terus dikerjakan, digalakkan. Secara pengalaman yang saya dapatkan di lapangan berkolaborasi di kegiatan tersebut, secara tidak langsung itu membangun juga kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua itu bersama Mas Andika juga calling berseminya 3 rodanya, itu gerbek RT. Gerbek RT kerja bakti di RT-RT itu 2 minggu sekali bersama Bupati. Nah, jadi bagaimana kita mengajak masyarakat kita hidup bersih itu ya. Mau ndak mau ya kita mencoba, kita yang bergerak, kita yang berinisiasi. Kedua lagi mencontohkan. Sejak saya menjabat kalau jadi kepala UPT mungkin baru 2 minggu ini kita inisiasi. Karena jujur saja saya juga bukan berpikir hanya bagaimana mengkondisikan di lapangan, juga di kantor. Makanya baru 2 minggu kita inisiasi. Jadi UPT Kebersihan Sangatta Utara punya agenda juga itu Bung Darda. Setiap Sabtu pagi. Jadi setiap Sabtu pagi kita sebelum turun di Sabtu pagi kita mengkoordinasikan dengan teman-teman pengawas di lapangan di mana titik-titik atau sampah yang tidak terkendalikan oleh anggota yang tidak terbersihkan. Jadi kita keroyokan di situ. Nah, kemarin kita launching pertama itu di folder. Habis itu kemarin Sabtu pagi itu mengkondisikan sampah yang di jalan Poros Kabo dekat kuburan yang sampah seharusnya bukan TPA, tetapi ya itulah tantangan kita kan. Bung Darda tadi membangun kesadaran itu luar biasa gitu kan. Tetapi kita tidak patah semangat Bung Darda. Saya yakin kalau kita berangkat dengan bismillah, kita membangun kebersamaan, bagaimana kita mengajak elemen-elemen komunitas, stakeholder yang terlibat atau pemerhati lingkungan, saya yakin Sangatta Kutai Timur dalam 1 tahun ke depan insya Allah bersih lah. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong tentang folder nih tadi ya. Nanti Pak Jurianto kan yang folder ya, Bang tak jadi ingat folder saat ini. Masya Allah, Pak Jurianto, jujur Bang Darda sebagai masyarakat nih ya, karena sering lewat folder, tiap hari itu pasti ada selalu lewat folder. Ada perbedaan memang yang nampak sebelum Pak Jurianto menjabat dan saat ini. Nah, sekarang kita lihat selalu ada petugas-petugas kebersihan di situ, ya. Nah, itu apakah memang mereka standby di jam-jam tertentu atau sampai 8 jam sehari? Gimana Pak Jurianto? Alhamdulillah luar biasa juga Bapak Bupati kita. Kemarin dengan permasalahan juga folder. Jadi saat ini alhamdulillah Perkim yang diberi tanggung jawab untuk sementara ini. Perkim, tetapi kita tetap berkolaborasi di Kebersihan Sangatta Utara itu kita yang mengangkut sampahnya, mengkondisikan sampahnya. Jadi mereka teman-teman di Perkim di bawah UPTD
pertamanan dan pemakaman, mereka yang membantu membersihkan, kita yang mengangkut sampahnya. Jadi kita kolaborasi sampai saat ini. Tetapi memang ada lagi pembicaraan, tidak tahu nanti apakah UPTD sendiri polder atau tidak, karena luar biasa itu jadi tantangan kita. Tempat sesuatu polder itu luar biasa ya bagi masyarakat Kutai Timur. Bukan hanya tempat wisata, bisa berolahraga, tempat rekreasi. Jadi sayanglah kalau kita lihat tempat yang baik sudah berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi tidak terawat. Makanya itu. Jadi folder itu bagi kita ya, bagi kita. Bagi masyarakat Kutim, sangat khususnya itu seperti apa ya? Fasilitas publik yang lengkap di situ. Gampang diakses ke sana karena nggak terlalu jauh. Betul, nggak terlalu jauh di tengah-tengah kota. Kita bisa olahraga di sana, kita bisa menikmati pemandangan danau di sana. Kita juga bisa menikmati perlombaan-perlombaan seperti misalnya terbaru perlombaan panjat tebing ya. Di situ ada juga, atau juga ada hiburan-hiburan di sana, ada stand-stand yang dibuka, masya Allah lengkap Pak Jurianto. Jadi memang sepertinya kita butuh folder tetap terjaga kebersihannya. Tapi gini Pak Jurianto, sudah ada disediakan tempat sampah dan juga disediakan petugas kebersihan di situ, tapi masih ada Bang Tatap Mukan masyarakat oknum ya yang tetap setelah minum, makan, pentol ditinggal begitu saja. Sedihnya minta ampun yang seperti itu. Itulah kembali ke pendidikan karakter ya, luar biasa pemasalah sampah ini. Kalau saya pribadi di keluarga memang kita tanamkan di rumah tangga kita, memang tempat-tempat sampah itu seharusnya udah dikondisikan. Jadi pendidikan karakter itu memang di anak usia dini itu memang seharusnya udah ini. Bung Darda masih lihat di polder, saya saat ini sudah jadi kepala UPT itu, saya pernah mendapatkan dengan seenak-enaknya kita naik mobil, di depan kita mobil atau kendaraan itu membuang sampah. Itu kan sesuatu luar biasa lah. Jadi pendidikan karakter itu jujur saja. Jadi ya mudah-mudahan kita berdoa. Makanya edukasi itu, makanya di HPSN kita tadi pagi kita libatkan anak-anak sekolah. Jadi kita secara langsung mengajarkan lah. Nah itu sepertinya menarik Pak Jurianto ketika entah dari pemerintah daerah siapa yang berkoordinasi ya dengan sekolah-sekolah, khususnya anak-anak usia dini ya, dini ke sosialisasi secara kontinu berkelanjutan mensosialisasikan bahwa sampah itu adalah tanggung jawab mereka. Harusnya kita sudah mulai mendesain, tapi saya tidak mau lari ke ranah itu, Bung Darda. Makanya saya bilang tadi, saya dua agenda yang besar yang selalu saya kerjakan. Yang pertama tadi distribusi armada saya. Yang kedua itu bagaimana mensosialisasikan, mempercepat jam pembuangan sampah. Kalau itu kan edukasi itu ada proses panjang setelah itu. Dan bisa di bidang lainnya lagi melibatkan di sana ya. Ya alhamdulillah, Bung Darda, saya 2 kali hadir di sini sebagai penggiat P3 OKT. Benar. Jadi setelah masuk di UPTD kebersihan ternyata ada chemistry. Jadi masih ada nyambung lah sedikit-sedikit pengalaman itu, jujur saja. Bagaimana bercerita kebersihan itu kembali lagi bisa juga kita dengan pemanfaatan pekarangan, sudah tempatnya bersih, banyak lagi tanam-tanaman sayuran. Insya Allah sambil bertahap bisa kita kerjakan. Tetapi 2 agenda tersebut masih saya fokuskan saat ini, karena itu yang penting menurut saya dulu. Sambil bertahap edukasinya, sambil jalan kok masuk ke anak sekolah kan, biarpun hari kerja mungkin setengah jam, tetapi kita sudah mengajarkan mereka bahwa sampah itu bermanfaat, sampah itu berkah, tidak semata-mata joroknya dilihat, tetapi ada sesuatu yang bermanfaat di situ. Bahkan ada yang dokter sampah ya. Iya, betul. Nah, Pak Jurianto tapi masih aktif di PT UKT ya? PT UKT ya, barusan ini kita jadi narasumber untuk SMP 1 Sangatta Utara. Masalah media tanam tetap jalan. Insya Allah kita tetap berkontribusi dimanapun kita bisa bermanfaat, Bung Darda. Oke, ngomong-ngomong tentang tadi ke Adipura ya, kita kan goalnya nanti Adipura. Insya Allah ya. Nah, tetapi Bang Darda review sebentar tadi bahwa persyaratan Adipura ini kan gak gampang juga ya. Banyak sekali item-item yang akan dinilai oleh tim. Nah, apakah saat ini pemerintah daerah Kutai Timur masih sebatas wacana saja, misalnya kita ingin meraih Adipura, atau memang sudah ada step by step yang sudah dilalui untuk menuju ke sana? Iya. Pada saat ini kan sudah masuk penilaian dari daerah provinsi, salah satu titik penilaian nanti Adipura di lokasi tersebut termasuk lokasi Proklim. Di situ sebagai titiknya kita tetap berkoordinasi dengan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Insya Allah Bunda Arda itu bukan wacana saja, kita tetap berkontribusi terus. Ya saat ini kalau sudah di jalan poros saja ya sudah sampai Simpang Telkom itu sudah tidak ada titik-titik sampah yang keluar di siang hari. Itu kan sudah sudah langkah awal yang luar biasa. Nah, betul. Oke. Jadi memang sudah bukan sekedar wacana saja ya, sudah memang kita ke sana gitu. Insya Allah, Masya Allah. Nah, tadi jadi sahabat Swada, betapa kita mensupport pemerintah daerah lewat UPD Kebersihan Sangatta Utara nih, buanglah sampah pada malam hari nih. Jadi salah satu langkah tadi bahkan dimundurkan atau dimajukan nih jamnya dari jam 6 jadi jam 7 coba ya, untuk mengatasi itu tadi. Jadi mungkin masyarakat yang jam 6 masih, ini kayaknya saya mau masih buang sampah, masih diberi kesempatan. Jadi seharusnya kalau kita berpikir dari jam 6 sore jam 6 pagi seharusnya sih aman. Semua warung makan kan paling tidak jam 1 jam 2 kan tutup, masih buang sampah, masih sempat lah. Jadi sebenarnya tujuan buang di jam-jam yang sudah ditentukan itu kan ada tujuannya. Karena kemarin Bang Dar lihat di status Pak Jurianto ada salah satu netizen yang nanya, dia masih nggak tahu apa sih tujuannya buang sampah di jam tersebut gitu. Ternyata kalau di malam hari kan pandangan mata kita sudah berbeda kok di siang hari. Itu dia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita fokus di malam hari, armada saya kan pagi hari tidak usah bergerak, berarti kita fokus di malam hari. Jadi menjadwalkan distribusi armada atau alur-alur bergeraknya armada kan sudah jelas tuh kita. Jadi kalau di malam hari kita bisa lebih fokus, Bung Darda, itu. Masya Allah. Itu jadi tujuannya ya sahabat Swada, bukan apa-apa. Jangan bingung, jangan aneh. Jadi tujuannya dibuang malam hari supaya bisa terangkut semua, dan di siang hari kita sudah menikmati pemandangan dengan kebersihan yang ada. Masya Allah. Nah, pastinya Pak Jurianto ini kan nggak lepas dari tim kebersihan selalu ya, bapak-bapak yang berjuang luar biasa. Yaitu Bung Darda, saya pernah mengikuti tadi, nyambung cerita saya, kurang lebih 1 minggu saya dilantik, saya keluar malam setelah sholat Isya. Masya Allah. Pada saat agenda juga saya langsung ketemu bersilaturahim dengan atasan saya yang sudah pensiun. Jadi pulang 12:30 saya evaluasi, memang luar biasa tantangan mereka. Yang kasihan itu Bung Darda, yang miris di hati saya itu kan mobil sudah tahu jam segitu nanti dia mengangkut sampah. Sudah bersih lokasi itu, sudah dikondisikan, bergerak mungkin antara 10 sampai 20 meter. Ternyata di belakangnya orang buang sampah di lokasi yang sudah dikondisikan. Allahu Akbar. Luar biasa kan, saya melihat sendiri. Itulah tantangan kita gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke hati nurani, coba seandainya sajalah yang bekerja itu keluarga kita, handai tolan kita, bagaimana juga rasanya. Tapi itu kembali pendidikan karakter. Tapi ya saya berharap dengan sosialisasi dan edukasi yang tidak pernah putus, terus semangat, insya Allah saya yakin kita punya manusia itu tetap punya sisi baiknya. Saya yakin mudah-mudahan kita dengan ini bisa membangun kesadaran bersama. Masya Allah, tadi sukanya apa? Ada sukanya nggak? Kalau sukanya saya rasakan ya kurang lebih belum 1 bulan sih. Kalau sudah sampah itu dilihat bersih, itu kebahagiaan tersendiri. Itu kebahagiaan tersendiri ya. Jadi dukanya sebenarnya tadi sahabat. Jadi bagaimana sudah diangkat, ada yang buang sampah lagi di situ. Padahal sudah dikasih tulisan juga Pak Jurianto ya. Kita sudah beberapa titik, termasuk ada kotak-kotak sampah kita itu jamnya sudah disampaikan di pesan-pesan moral di situ. Masya Allah. Sudah dikasih bunga juga. Kasih bunga aja masih dititip lagi sampahnya di situ kan. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya bisa juga memanfaatkan jaring RT juga ya Pak Jurianto ya. Itulah dengan Mas Andika itu kita tetap berkolaborasi. Saya bilang tadi Bunda, kita tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Dengan teman-teman pemerhati lingkungan ya, mereka juga door to door dari RT ke RT membangun kesadaran. Tapi ya namanya masyarakat Bunda, kalau kita pelihara kambing enak mengarahkannya kan, tapi kok namanya manusia ini berbeda-beda pola pikir. Tapi saya tetap berpikir positif, terus semangat. Saya yakin dengan sosialisasi, edukasi terus menerus berkelanjutan dan terpadu, saya rasa kita bisa kondisikan lah.
Masya Allah ya. Luar biasa ya tentang sampah ini. Bahkan kadang Bang Dada juga agak apa ya, kesel juga bisa dikatakan seperti itu. Mungkin kadang berpikir ini kayaknya MUI perlu mengeluarkan fatwa haram buang sampah sembarangan ini ya. Bisa juga. saking ininya Gemesnya, gitu. Gemes ya. Apalagi ini usaha yang perlu dilakukan. Ya, saya bilangin tadi itu kalau bergerak sudah mobil kan sudah nyata jamnya buang sampah. Bergerak sendiri mobil masa dibuang lagi di tempat. Pada tempat itu bersih, Bung Dada. Di mana rasa empati, simpati kita dan petugas kebersihan. Tapi itu tadi bisa juga mungkin warga fatwa haram itu. Tapi memang menurut Bang Darda ini sih orang tua itu berperan penting ya. Karena anaknya pasti ngelihat orang tuanya. Betul. Kan. Maka saya bilang pendidikan karakter itu jadi perhatian buat kita. Jadi kalau anaknya buang sampah sembarangan, kalau orang tuanya nggak cerewet, ya udah. Ya lewat. Sampai dia besar nanti kan. Sampai dia besar, Masya Allah, sahabat soda. Jadi ini penting banget sahabat. Bagaimana tadi ketika Pak Jurianto menyampaikan empati kita ya, bagaimana perjuangan teman-teman di tim kebersihan, bapak-bapak terutama yang rela kotor-kotoran. Mungkin kalau kita melihatnya kan baunya aja kan biasanya kita udah tutup hidung gitu apa bagaimana ya. mereka yang mengerjakan gitu kan. Iya. Bisa membayangkan sahabat seperti apa perjuangan teman-teman kita di situ. Tapi mereka tetap ini ya, semangat aja ya Pak Jurianto. Semangat yaitu tadi saya bilang Bung Darda, kalau kita tidak kerja tim ya agak susah tapi saya tetap berpikir positif juga bagaimana mengkondisikan teman-teman tetap semangat ya. Alhamdulillah beberapa agenda, salah satunya kemarin Garda Pemuda-Pemudi Kalimantan ikut memperhatikan kita. Ya saya berharap komunitas-komunitas pun ikut juga memperhatikan anggota saya di lapangan. Jadi apa ya, mereka bekerja tidak sendiri, berarti ada kita. Jadi kita membangun juga komunikasi dengan teman-teman pemerhati lingkungan, komunitas-komunitas, mudah-mudahan bisa juga memperhatikan teman-teman anggota di kebersihan. Saya yakin beras 5 kilo itu bagi kita mungkin itu yang biasa, tetapi bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa karena berarti ada bentuk perhatian kita ke mereka. Itu yang saya bangun, bagaimana terus mencarikan solusi-solusi bagaimana kalau berbicara kesejahteraan itu lain cerita, tapi maksudnya bentuk perhatian kita lah kepada mereka. Masya Allah ya, dan insya Allah dengan segala yang ada Pak Jurianto tetap berusaha menyemangati mereka ya. Masya Allah. Jadi sepertinya memang perlu ada penggerak tadi ya Pak Jurianto ya, khususnya memang pemerintah sebagai istilahnya orang tua di sini, kita sampaikan orang tua sehingga mungkin masyarakat sebenarnya ada yang peduli tadi, greget dengan itu, tapi kadang aduh ini kayaknya nggak ada dukungan, nggak ada apa, akhirnya turun lagi semangat itu. Tetapi melihat dari orang tuanya, induknya semangat, kita semangat juga nih kayaknya ya, karena ada yang mulai seperti itu. Nah, jadi Pak Jurianto mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir talk show kita ini. Bagaimana sih untuk kebersihan kita khususnya di Sangatta Utara? Siap. Sebelum diakhiri, pertama pesan yang selalu jadi momok saat ini yaitu jam pembuangan sampah. Mudah-mudahan setelah sahabat Swada bisa membagikan atau menyampaikan informasi ini. Jam pembuangan sampah itu pada pukul 18.00 atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Itu yang paling penting. Berarti malam ya? Di malam hari. Kalau kita bisa kondisikan pembuangan sampah di jam tersebut, insya Allah saya yakin bertahap Sangatta itu bisa indah. Masya Allah. Ya, kita mungkin banyak bukan asli orang Sangatta, tetapi kita hidup makan mencari rezeki di kota Sangatta. Alangkah indahnya lah kita, bagaimana juga kita berterima kasihnya yaitu menjaga kebersihan kota Sangatta. Ini berlaku untuk semua gang dan jalan-jalan yang ada di Sangatta ya, Pak Jurianto ya? Harusnya. Jadi nggak hanya di depan jalan raya saja ya? Jadi sahabat ingat, malam hari, buang sampah malam hari. Nggak boleh di siang hari. Nah, kalau di siang hari siap saja
kena denda, kena penjara. Ya sebenarnya pengen ya, tapi ya step by step lah Pak Jurianto ya. Step kita membangun kesadaran. Membangun kesadaran. Nah, apalagi sudah dikasih kemudahan, kelonggaran. Ayo kita patuhi sahabat semua untuk membuang sampah di malam hari, dan juga untuk nih terutama sahabat-sahabat muda yang suka nongkrong di folder ya, yang suka nongkrong di folder juga. Kalau sudah makan, minum, sampahnya harap bertanggung jawab sendiri, yaitu membuang sampah yang sudah ditempatkan di situ. Padahal ada dekat ya, kotak sampah ada di sana sebenarnya. Sebentar jalan dikit masuk tuh sampah di kotak sampah. Jangan sampai ditinggal begitu saja lagi. Ya. Terus nyuruh siapa? Ya. Nyuruh siapa coba ya? Tapi sepertinya Pak Jurianto kayaknya perlu tulisan-tulisan yang dulu pernah saya Bang Dada lihat di Bukit Pelangi, ya di Taman Venus. Ya. Di Taman Venus itu kan ada tulisan, kalau engkau tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, maka masukkanlah ke mulutmu sendiri. Lebih kurang begitu ya. Lebih kurang. Mungkin secara ini, secara apa ya? Secara ini agak kaget awalnya melihat, tapi mungkin itu lahir dari kebuntuan, kegemasan, apalagi yang bisa dilakukan. Bahkan di salah satu gang itu Bang Dar lihat, yang buang sampah di sini ada tulisan tuh ya, yang buang sampah di sini bisu 3 tahun katanya. Ya, bisa juga. Tapi memang nggak ada yang buang sampah di sana Pak Jurianto. Ya, masa perlu begitu ya Pak Jurianto ya? Kan masanya kita sudah sudah dewasa lah kan. Aduh. Tapi ya mungkin Bung Darda bisa juga. Bisa juga ya. Oke. Ya, terutama di folder di fasilitas umum boleh dikasih tulisan-tulisan sebagai pengingat ya, yang dikemas dengan sedemikian rupa, ya dikemas sedemikian rupa, tidak kasar tapi langsung menusuk ke dalam hati ya, yang besar jangan kecil. Kalau kecil nanti alasannya nggak kelihatan. Baik Pak Jurianto, terima kasih atas kehadirannya di Radio Suada ini. Insya Allah nanti ke depan, apakah Pak Jurianto masih di posisi yang sama nih? Apa naik lagi nanti misalnya ya, Masya Allah. Jangan aja sudah disyukuri, tetap semangat. Ini aja udah repot ya, capek ya, Masya Allah. Tapi Insya Allah semoga Allah memberikan kekuatan pada Pak Jurianto dan tim untuk terus menggerakkan masyarakat kita Sangatta Utara khususnya menjadi masyarakat yang cinta kebersihan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat saudara, demikian kebersamaan kita di program Inspirasi Sore Talk Show bersama Pak Jurianto, Kepala UPT Kebersihan Sangatta Utara. Semoga menginspirasi dan semoga kita semakin sadar akan kebersihan kota Sangatta Utara untuk bersama meraih Adipura. Baik, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.